Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu peduli HIV/AIDS bersama dengan Lydia, seorang duta HIV Provinsi Bengkulu. Oke, Lydia. Iya, Mbak. Ini kayak mau diinterogasi gitu ya, Lydia. Enggak bercanda ya. Tapi ini bukan Lydia yang putus kan? Banyak banget Mbak yang ngomong gitu. Oh, berarti bukan aku orang pertama. Iya, bukan. Aduh. Nah, Lydia, ini kan Lydia ini sebagai seorang duta HIV/AIDS, tentunya tidak menutup kemungkinan nih ya untuk kedepannya nanti akan berinteraksi langsung dengan para penyintas dan juga kelompok yang rentan terhadap penularan HIV/AIDS seperti itu ya. Gimana tanggapan keluarga waktu itu, waktu kayak aku mau nih ikut ajang ini? Apakah dari awal memang dikasih pemahaman dulu atau sempat ada tentangan atau gimana dari keluarga, orang tua terkhususnya? Untuk pertamanya awalnya nggak disetujui juga sih Mbak, karena kan ya gitu kan, karena duta HIV/AIDS keluarga juga belum tahu. Jadi awalnya Lydia kasih pemahaman dulu kayak gini. Dia tuh nggak bukan yang negatif gitu kan Mbak. Terus dikasih pemahaman, akhirnya keluarga nerima juga. Terus kalau kata keluarga, ya udah jalanin aja kalau memang kamu mau di situ gitu kan. Siapa tahu ada jalannya di situ, siapa tahu kamu bisa sukses di situ. Kalau kata orang tua sih gitu Mbak. Jadi memang mereka ngedukung juga. Terus kata mereka ya hati-hati gitu nah kan. Kalau misalnya sama orang-orang jangan terlalu gimana-gimana sama orang-orang. Iya bilang gitu. Nah itu proses untuk meminta restu itu berapa lama waktu itu? 2 hari. Oh, 2 hari nggak lama sih Mbak. Enak ya Iya. sama orang tuanya ya berarti ya. Emang disetujuin semua sama orang tua Mbak, tapi harus kayak kamu mau ikut ini apa faedahnya, apa yang kamu dapat dari sini. Harus jadi jelas iya harus maksudnya. jelas gitu nah Mbak kalau sama orang tua. Karena kalau jelas aku mau ini, nanti mau gini ya udah ayo gitu. Udah boleh Iya, gitu boleh ya, gitu. silahkan begitu ya. Dan alhamdulillah juga kamu udah membuktikan Iya. dengan terpilihnya kamu sebagai duta Duta HIV/AIDS. Apa perasaannya waktu itu? Ya senang banget sih Mbak, karena kan ini pageant pertama aku. Iya. Terus pertama kali aku explore di sini, emang bener-bener nggak pernah explore. Karena kan duta HIV ini bukan cuman belajar tentang HIV-nya kan Mbak. Karena di duta ini kan kita belajar catwalk, kita belajar nari, kita belajar dance, kayak semuanya dipelajari gitu nah Mbak. Jadi first time-nya yang kayak senang banget sih Mbak, bisa ternyata se-explore itu diri aku gitu. Seneng ya rasanya ya, karena seneng banget. kayak tersalurkan gitu apa Iya. yang dimau gitu ya. Itu waktu pemilihan ada kayak apa ya, kreativitasnya gitu juga kan. Waktu betul. itu kamu nampilin apa? Aku nampilin gitar sama nyanyi. Wow, keren, ternyata bisa nyanyi main gitar. Iya, Nanti kita sama coba nyanyi boleh gak sih? Boleh. Mungkin di segmen 4 kali ya nanti kita coba ya. Nanti kita dapat penyanyi gratis pemirsa di episode kali ini. Oke. Nah, terpilih tuh akhirnya berteman dengan teman-teman yang satu lain. frekuensi juga, satu visi dan misi juga. Betul ini. sekali. Itu apa aja yang kamu dapat? Yang aku dapat dari duta HIV/AIDS, aku dapat keluarga sih Mbak. Keluarga baru yang memang benar-benar di situ tuh kita nggak perlu jadi orang lain. Kita cukup jadi diri kita aja, mereka terima, mereka nggak ada ngebeda-bedain yang mana yang harus ditemenin, yang mana yang nggak harus ditemenin. Jadi memang mereka benar-benar keluarga. Terus kita juga sering kayak misalnya kita rapat nih, kita saring introspeksi diri tuh nah kayak kamu kalau misalnya nggak suka sama aku, kamu bilang gitu nah. Jadi kami tuh nggak ada yang kayak nggak mendem gitu iya ya. nggak mendam. Jadi memang benar-benar dapat kekeluargaan sama mereka tuh. Kemana-mana tuh mereka selalu bilang ayo kesini gitu nah kan. Terus juga di duta HIV/AIDS aku dapat ya kayak gini dipanggil. Alhamdulillah Ya terus juga bisa public speaking yang akhirnya aku benar-benar nggak berani sama orang, nggak berani ngobrol sama orang. Iya betul. Sebelumnya kayak gitu? Iya, aku benar-benar nggak berani ngobrol sama orang tuh nah Mbak. Terus juga nggak berani tampil di depan orang banyak, nggak pernah berani. Terus aku nggak pernah berani nyanyi di depan orang banyak. Akhirnya aku bisa gitu nah kan. Dan dengan aku ikut duta HIV ini aku bisa tahu diri aku tuh mau kemana gitunya. Yang awalnya aku nggak bisa make up, akhirnya aku bisa make up. Jadi banyak ya? Banyak banget Mbak. Jadi ada satu hari tuh
kita karantina. Iya. Jadi ada kelas make up. Aku bener-bener nggak bisa make up kan, Mbak. Tapi Sama sekali? Sama-sama nggak bisa make up. Terus di situ aku bener-bener usahain untuk bisa make up. Aku belajar dulu di rumah sebelumnya, dan ternyata waktu kelas make up aku dapat make up paling baik. Alhamdulillah. Wow, luar biasa sekali. Berarti berapa lama tuh belajarnya, cuma sebentar banget ya? Iya, aku nonton terus tuh Mbak. Oh, sebelumnya belum dicoba berarti? Belum pernah. Jadi memang bener-bener aku usahain gitu Mbak. Jadi waktu kelas make up tuh aku banyak tanya gitu kayak ini gimana. Jadi ditunjukin benar sama mereka. Jadi benar-benar banyak dapat manfaatnya gitu Mbak. Aku dapat relasi, aku dapat ilmu, aku bisa tampil gitu sih Mbak. Luar biasa, Luar keren biasa. sekali Iya. Lydia ini. Nah, ini nih bagian yang penasaran ini. Kan dulunya itu nggak pede, nggak Iya, berani nggak pede. ngobrol sama orang banyak, bahkan apalagi di muka umum Iya, gitu kan. betul. Itu gimana caranya akhirnya punya keberanian diri gitu? Gimana ya Mbak, karena di lingkungan Lydia tuh orangnya pada suka ngomong gitu Mbak. Oh, Kayak gitu. mereka ngobrol sama Lydia, nanya sama Lydia juga, Lydia terbuka sama mereka. Jadi akhirnya mau ngobrol juga sama mereka. Selama 2 minggu tuh Lydia benar-benar belajar untuk show up sama mereka gitu Mbak. Benar-benar kayak aku mau deket sama mereka, aku mau juga bisa berani ngobrol sama mereka gitu kan. Memang dari dulu, dari zaman SMA deh kayaknya, aku tuh bener-bener cuman punya teman tuh kayak 1-2 gitu-gitu aja iya, Mbak. oke. Karena emang nggak berani kenalan sama orang. Aku tuh nunggu orang yang ngobrol sama aku. Kalau orang tuh nggak ngobrol sama aku nggak berani. Oh gitu. Jadi di Duta Fans nih, ya baru-baru ini aku bisa ngobrol sama orang. Jadi benar-benar Iya. berpengaruh baik Iya. ya ini ya. Jadi untuk pemirsa nih boleh nih ikutan Iya. panutan Duta Fans di TIVS pastinya. Bisa aja dipromosi ah. Iya. Nah, ini ya kalau public speaking adalah skill utama yang harus dimiliki Iya, ya, karena betul. nanti kalian perannya akan Iya, mengedukasi mengedukasi. masyarakat seperti itu ya. Nah, sebelum turun nih untuk mengedukasi masyarakat terkhususnya para remaja. Iya, remaja. Para remaja itu apa yang kalian lakukan dulu? Persiapan semacam apa yang kalian lakukan dulu? Pastinya kan kami mau edukasi nih, seminggu atau 2 minggu sebelum kami melakukan edukasi itu pastinya kami mengadain rapat dulu. Jadi kami benar-benar ini panitianya, jadi kami memang benar-benar nyiapin untuk ngasih yang terbaik lah. Waktu di edukasi itu kami benar-benar nyiapin materinya juga, kami buat materinya sama-sama. Jadi emang persiapannya ada sih Mbak, 2 minggu gitu memang materi. Terus Materinya. untuk materinya yang akan disampaikan itu dipelajarinya sesama atau memang ada didatangkan pengajar khusus gitu? Sesama Mbak. Tapi kadang tuh juga kami misalnya kalau materi HIV kami memang kaminya yang nyampaikan. Kalau nggak seniornya ya kami yang angkatan 2023 yang nyampaikan. Jadi nanti kesepakatan bersama kayak siapa nih yang mau gitu kan. Karena kan kami alhamdulillah bisa semua ya Mbak di Iya, angkatan iya, kami iya. kan. Jadi ya tinggal pilih siapa yang mau jadi pemateri. Biasanya gantian sih Mbak. Misalnya di sekolah yang ini pematerinya yang ini, per sekolah ini pematerinya yang ini. Jadi Oh, memang gitu. gantian. Jadi memang di rolling terus. Iya, di rolling seperti terus, itu ya. Nah, kalau untuk menyampaikan seperti ini, ada nggak bagian-bagian yang di highlight yang memang ini nih akan selalu disampaikan yang memang paling pentingnya dan tidak boleh tertinggal seperti itu? Ada Mbak. Apa? Kayak pencegahannya sih Mbak. Pencegahannya. Iya, pencegahannya. Boleh deh di spill sedikit ke pemirsa opini karena mungkin siapa tahu nanti tidak sempat nih akan sosialisasi ke lingkungan mereka, tapi kebetulan nonton nih opini pagi obrolan kita pagi ini nih, boleh disampaikan dong. Kalau untuk pencegahannya kita ada pencegahan melalui konsep ABCD. Ya. Kalau untuk konsep ABCD ini yang A-nya itu kita absen untuk seksual. Maksudnya di sini Stop. Ya. Iya, itu- stop. Stopnya itu untuk yang pasangan belum sah. Mhm. Jadi kalian jangan pernah coba-coba untuk cari yang nggak usah dicari lah gitu kan. Iya. Kalau kalian belum nikah, kalau kalian belum punya keluarga nggak usah gitu kan. Terus yang kedua, Dan yang ini pentingnya, dia yang sudah menikah jangan sesekali untuk tidak setia ya ya. betul sekali. Nah itu masuk di yang B. Oh, yang B. konsep Oh, B. oke, Ini konsep konsep B kita nggak be fightful, kita harus setia sama satu pasangan. Jadi walaupun yang udah menikah, kalian harus setia sama satu pasangan kalian, nggak usah gonta-ganti, nggak usah cari yang lain, udah satu aja gitu kan. Terus yang ketiga
condom use, dimana kalian kalau misalnya mau berhubungan seksual itu harus pakai pengaman, harus aman gitu nah kan Mbak. Terus yang keempatnya ada edukasi, dimana kita ini edukasi sebagai peran kami Duta HIV/AIDS untuk mengedukasi para masyarakat dan anak remaja. Dan yang terakhir itu ada no drugs. Jadi di sini tidak menggunakan narkoba, apalagi jarum suntik, narkoba jarum suntik secara bergantian. Jadi gitu pencegahannya Mbak. Baik, terima kasih Lydia ya. Iya Mbak. Ya itu pemirsa, jadi harus diperhatikan ya. Iya betul. Jangan sampai dilanggar, jangan dilakukan hal-hal tersebut ya. Baik Lydia, sekarang kita jeda sebentar ya, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.